Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah orang-orang mukmin berhasil melewati sirat, yaitu jembatan kecil dan tipis yang ada di atas neraka jahanam, mereka akan berhenti di suatu tempat bernama Qontoroh. Qontoroh terletak di ujung sirat sebelum masuk ke surga. Letaknya berada di antara surga dan neraka. Di tempat ini, calon ahli surga akan melaksanakan kisos untuk menghilangkan rasa dendam dan dengki di antara orang-orang yang beriman. Ketika telah bersih dari sifat dengki dan dendam, mereka akan dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 47. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedangkan mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Ikhwatal iman rahimakumullah, kisos di Qontoroh ini tidak sama dengan kisos ketika manusia berada di padang mahsyar. Kisos yang terjadi di padang mahsyar itu umum antara orang beriman dan orang kafir, atau antara calon penghuni surga dan calon penghuni neraka, atau antara sesama calon penghuni neraka. Orang yang zalim, pahalanya akan diserahkan kepada orang yang dizalimi. Jika pahalanya sudah habis, maka dosa orang yang dizalimi akan diserahkan kepada orang yang menzalimi. Ini yang terjadi di padang mahsyar. Sedangkan di Qontoroh hanya terjadi kisos di antara orang-orang yang beriman, yang bertujuan untuk menyucikan hati mereka sebelum mereka masuk ke surga. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah orang-orang beriman diselamatkan dari neraka, yakni selamat melewati sirat, mereka tertahan di Qontoroh yang ada di antara surga dan neraka. Maka ditegakkanlah kisos di antara mereka akibat kezaliman yang terjadi di antara mereka selama berada di dunia. Setelah dibersihkan dan dibebaskan, mereka pun diizinkan untuk masuk surga. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh mereka lebih mengetahui tempat mereka di surga daripada tempat mereka ketika berada di dunia. Ikhwatal iman rahimakumullah, setelah masuk ke dalam surga, penduduk surga akan hidup kekal di dalamnya dan akan terus-menerus merasakan kesenangan demi kesenangan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ahli surga telah masuk ke dalam surga, maka ada yang menyeru kepada mereka, kalian akan hidup selamanya, tidak akan mati. Kalian akan selalu sehat, tidak akan pernah sakit. Kalian akan tetap muda, tidak akan tua. Dan kalian akan selalu merasakan kenikmatan yang tidak akan putus. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menceritakan, nikmat surga itu tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Bahkan nikmat surga belum pernah terlintas dalam pikiran manusia. Artinya, manusia tidak akan bisa membayangkan betapa nikmatnya surga. Rasulullah bersabda, Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, A'dadtu li'ibadiyas salihina ma la 'ainun ra'at. Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan belum pernah didengar oleh telinga, wala khotara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas di benak manusia. Tinggi fisik ahli surga nanti akan disamakan dengan Nabi Adam alaihissalam, yaitu 60 hasta atau sekitar 30 meter, dan mereka semuanya berumur 33 tahun. Berikut hadisnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Penghuni surga akan masuk surga dengan tubuh dan wajah yang tidak berbulu, putih berseri kulitnya, tegap langkahnya, bercelak, dan mereka berumur 33 tahun. Mereka diciptakan seperti fisiknya Nabi Adam. Ikhwatal iman rahimakumullah, tidak ada lagi kematian di dalam surga. Kenikmatan surga tidak akan pernah putus dan tidak membosankan. Mereka selalu bersih, tidak akan mengeluarkan kotoran. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah bersabda, rombongan pertama yang masuk surga, mereka memiliki wajah seperti rembulan di malam purnama. Mereka tidak buang air, tidak ingusan, dan tidak pula meludah. Sisir mereka dari emas cendana, dan keringat mereka berupa minyak kasturi. Setiap orang dari mereka diberi 2 istri, yang sumsum tulang betisnya bisa dilihat dari balik daging, karena saking putihnya. Tidak ada permusuhan dan kebencian di antara mereka. Hati mereka seperti hati satu orang. Mereka senantiasa bertasbih kepada Allah di waktu pagi dan petang. Diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya penghuni surga itu akan makan dan minum di dalamnya. Mereka tidak meludah, tidak kencing, tidak buang air besar, dan tidak ingusan. Makanan mereka akan keluar dalam bentuk sendawa dan keringat yang aromanya seperti aroma kasturi. Ikhwatul iman rahimakumullah, dengan berbagai macam fasilitas yang ada, ahli surga menikmatinya tanpa merasa letih atau capek. Dan mereka tidak perlu tidur, karena tidur berarti beristirahat untuk menghilangkan kecapean. Padahal ahli surga sama sekali tidak merasakan capek. Mereka tidak merasakan lelah meskipun telah beraktivitas seharian. Sebagaimana difirmankan Allah dalam surat Fatir ayat 34-35. Wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha mensyukuri. Allazi ahallana darul muqamati min fadlih. Dia yang menempatkan kami di tempat yang kekal, yaitu surga dengan karunia-Nya. La yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Di dalamnya kami tidak lelah dan tidak lesu. Para penghuni surga tidak lagi membutuhkan tidur, karena tidur itu tidak jauh beda dengan kematian. Rasulullah bersabda, an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Wala yanamu ahlul jannah. Dan penduduk surga tidak pernah tidur. Syekh Mahmud Al-Misri berkata, ahli surga tidak pernah tidur sebagai bentuk kesempurnaan rahmat Allah. Surga adalah tempat kenikmatan, sedangkan tidur adalah mengurangi kenikmatan ahli surga dari rahmat Allah. Bahkan mereka merasakan kenikmatan demi kenikmatan dan keindahan demi keindahan. Tidur di surga sama dengan menghilangkan waktu tanpa kesenangan, karena kesenangan di dalam surga itu abadi. Ikhwatal iman rahimakumullah, demikianlah gambaran surga yang disiapkan oleh Allah bagi orang yang beriman dan bertakwa. Kenikmatan surga yang kekal dapat kita raih dengan waktu yang singkat selama kita hidup di dunia ini. Dengan modal iman dan amal soleh, kita memohon kepada Allah agar Allah menganugerahkan karunia-Nya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.